Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Filsafat Bidayatul Hikmah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada penulis kitab Bidayatul Hikmah, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab filsafat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa ila imamil mujtahidin wal awliya'is sholihin, khususan awliya'il Indonesia. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Wasumma ila hadrati Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qawami as-Sirazi wa Sayyid Muhammad Husain Toba-Tobai wa ila hadrati Abba Sadiqin Bajuri wa min khairatin masudah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Wasumma ila hadratin abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan anta li kama uhibbu fawaffiqni ila ma tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadika sholihin. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan anta li kama uhibbu fawaffiqni ila ma tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadika sholihin. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan anta li kama uhibbu fawaffiqni ila ma tuhibbu. Allahumma ij'alni min ibadika sholihin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Salli salatan jalali wa sallim salaman jamalin ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi salatika bi salati malaikatika
wa bi sholatil rusul wa bi sholatil anbiya wa bi sholatil aghwas wa bi sholatil abdal wa bi sholatil aqtab was'aluka khassah bi sholawati awliya'il Indonesia ya Rabb ya Rabb ya Rabb antu sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa taj'aluha mahzunatan fi sahaifina bi sirrin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mulai membaca yang kitab Bidayatul Hikmah. Muqaddimah ya, di Muqaddimah. Halaman 5 nggih, Muqaddimah. Kita baca sebagian dari Muqaddimahnya ini ya. Oke, sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Videonya nyala saja Pak. Muqaddimatun, pendahuluan. Fi ta'rifi, fi tentang ta'rifi, definisi ya, kalau terjemah Indonesia ya definisi tentang. Fi ta'rifi ya, tentang definisi hadzal fanni, cabang ilmu ini. Wa maudhu'ihi, dan subjek bahasan. Wa ghayatihi, dan tujuan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Walahu, dan milik Allah. Apa asana'u, sanjungan. Bihaqiqatihi, dengan segala hakikatnya. Wassalatu wassalamu, sholawat dan salam, ala rasulihi, kepada utusannya, nya kembali pada Allah. Muhammadin, Nabi Muhammad.
Khaira sebaik-baik khaliqatihi ciptaannya wa alihi dan keluarganya at-thahirina yang suci min ahli baitihi min diantara ahli baitihi keluarga dalam Nabi wa idratihi dan keluarga ahlul bait Nabi. Ini ada kalimat yang harus dijelaskan. Ahlul bait, kalau ahlul bait Nabi itu ya Nabi bersama istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, dan orang yang serumah bersama Nabi, ya walaupun orang lain, tapi kalau satu rumah di masa Nabi itu masih hidup sampai Nabi wafat, namanya ahlul bait. Ya, termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan Husain dan sebagainya, itu ahlul bait. Kalau wa itratihi itu keluarga dari ahlul bait, ya contohnya Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah punya putra Sayyidina Hasan Husain, kemudian dari Sayyidina Hasan Husain punya putra lagi, nah itu keluarga dari keluarga ahlul bait, bukan keluarga ahlul bait tapi keluarganya ahlul bait, sudah jatuh pada cucu, ya cicit dan seterusnya. Al hikmatul ilahiyati, ya al hikmatu hikmah, ya filsafat, ya al ilahiyati ketuhanan, ilmun adalah bidang yubhasu kajian fihi yang di dalamnya an tentang ahwalil maujudi, membahas maujud, bima huwa sebagaimana maujudun maujud, wa maudhu'uha dan subjek alladzi yang yubhasu dibahas fihi di dalamnya an a'radhihi dzatiyati, an tentang a'radhihi sifat, az-dzatiyati esensial, wal maujudu yaitu maujud, bima huwa sebagaimana maujudun maujud, wa ghayatuha dan tujuan akhirnya
Ma'rifatul maujudati. Ma'rifatu adalah untuk mencapai pengetahuan. Al maujudati maujud. Ala wajhin secara kulliyin universal. Wa tamyizuha yang membedakan mimma dari laisa yang bukan bimaujudin maujud hakikiin hakiki. Wa tawdhihu dzalika, tawdhihu sebagai penjelasan, wa tawdhihu sebagai penjelasan dzalika tersebut. Annal insana bahwa manusia yajidu mendapati min nafsihi dirinya anna li nafsihi bahwa dirinya hakikatan yang hakiki wa waqi'iyatan dan suatu realitas wa anna bahwa hunaka di sini juga mendapati hakikatan realitas wa waqi'iyatan dan dari realitas waro'a di luar waro'a di luar nafsihi dirinya wa anna lahu dan tanpa dirinya ayyusibaha mampu memahami realitas hakiki
Fala, dia tidak yatlubu menghendaki syai'an sesuatu minal asya'i dari segala sesuatu wala dan dia tidak yaqsuduhu menginginkan illa kecuali min jihatin dari arah annahu huwa yang diinginkan zalika syai' sesuatu tersebut, zalika tersebut, asyai' sesuatu, jadi sesuatu tersebut fil waqi'i yang realita wala dia tidak yahribu menjauhi min syai'in sesuatu wala dan dia tidak yandafi'u menghindari anhu sesuatu tersebut illa kecuali likaunihi keberadaan huwa dzalika syai'u sesuatu tersebut, ya, fil haqiqati benar-benar ada, garis miring nyata, fatiflu maka bayi alladzi yatlubu alladzi yang yatlubu menginginkan az-zara'a susu ibunya masalan umpamanya innama itu sesungguhnya yatlubu menginginkan ma huwa sesuatu bihasabil waqi'ah bihasabi yang ada al-waqi'ah secara real labanun susu la bukan
Ma huwa sesuatu. Bihasabi yang ada. At-tawahhumi berdasar khayalan. Wal khusbani dalam kurung dan bayi saja, ya, dalam kurung dulu, dalam kurung dan bayi saja. Wal khusbani dapat mempertimbangkan. Kadzalika yang demikian. Oke. Ya, saya baca sampai di situ saja sebagai syarat ngaji kilatan. Selanjutnya saya jelaskan muqaddimah. Jadi ini kitab yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Husain Tabatabai. Ya, saya jelaskan. Yang di Zoom kelihatan ya. Jadi ini kitab Bidayatul Hikmah. Kitab ini ya adalah ringkasan dari Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Ini Al-Hikmah Al-Muta'aliyah ya, ini ada 12 jilid ya, cetakan punya saya. Ini 12 jilid. Ini yang menulis kitab namanya Muhammad bin Ibrahim ya, Al-Qawami As-Sirazi, yang terkenal di dunia akademis namanya Mulla Sadra. Ya, karena beliau juga mendapatkan julukan Sadruddin. Mula, kalau bahasa kita orang Jawa ya Kiai Sadra. Tapi berbeda dengan Kiai Sadra yang dari Rembang, Demak itu ya. Itu kiai tapi misionaris yang mengajarkan Gadolojo itu. Filsafat Gadolojo maksudnya. Tahu kan? Darmo Gandul tahu? Nah, itu Kiai Sadra yang ada di Jawa Tengah. Yang akhirnya pindah ke Pare, ya. Kita nggak bahas itu, tapi nanti kalau ada kok Kiai Sadra, jangan menganggap kiai yang dari daerah Rembang. Ya, itu dari di zaman Belanda, macak kiai tapi ternyata misionaris. Terus pindah ke Pare, mendirikan satu perkumpulan namanya Darmo Gandul. Tahu Darmo Gandul? Sabto Darmo tahu? Ngopine kurang atuh iki. Tonggone lho, padahal tetangga kita itu. Ya, itu zaman Belanda. Jadi karena beliau ini orang dari Iran, ya. Persia, waktu itu namanya Persia. Nah, ini penulis Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfaril Aqliyatil Arba'ah. Jadi hikmah muta'aliyah ini filsafat tertinggi, ya. Jadi setelah beliau menulis ini belum ada lagi yang muncul filosof besar di Islam. Ya. Ini menjelaskan perjalanan akal kita, ya. Jadi fil asfaril aqliyatil arba'ah. Jadi menjelaskan 4 perjalanan intelektual kita. Ya, ini yang dijelaskan intelektual kita.
Nah, ini al-hikmatul ilahi wal filosof ar-robani. Jadi beliau ini filsafatnya, ya, hikmahnya ketuhanan, dan filsafatnya filsafat ketuhanan, al-hikmah ilahi. Itu terjemah Indonesianya sama. Ya, namanya Sodruddin Muhammad As-Shirazi. Kemudian dari kitab itu diringkas oleh beliau ini menjadi Bidayatul Hikmah. Bidayah itu permulaan, al-hikmah ya filsafat. Ini dasar-dasar filsafat, permulaan filsafat. Nah, penulisnya Al-Ustadz Al-Alamah Sayyid Muhammad Hussein Toba-Tobai. Ini juga orang Persia, ya. Nah, sekarang saya jelaskan setting historinya. Setting histori. Filosof Safawiyah terkemuka. Beliau ini, ya, filosof Safawiyah terkemuka. Dulu masih negaranya dalam bentuk dinasti Safawi, ya. Nama aslinya Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Al-Qawami As-Shirazi. Beliau ini anaknya menteri di zaman Kekaisaran Safawi, ya. Gelarnya Sodruddin atau Sodrul Muta'alihin. Nama panggilan karena beliau orang Persia, Mulla Sadra. Mulla itu kiai, Sadra ya panggilan karena tadi Sodruddin. Nah, beliau ini memperkenalkan episteme atau nalar. Nalar itu kan alat berpikir, ya, sintesis antara berbagai sistem filsafat sebelumnya. Yang pertama itu al-masya'iyun, dalam bahasa Arab al-masya'iyun, ya, tradisi filsafat rasional kaum paripatetik. Nah, ini Plato. Yang kedua isyraqiyun, al-isyraqiyun, tradisi filsafat intuisi kaum iluminasionis, ya, orang-orang tasawuf. Ketiga al-jadaliyun, tradisi filsafat dialektis kaum mutakalimun, ya, orang-orang ahli teolog, ya, teologi ahli kalam. Nah, sumber pengetahuan yang digunakan di dalam filsafat ini adalah wahyu, akal, dan kasyaf. Yang punya kasyaf kan orang tasawuf, orang sufi. Jadi kalau jenengan tidak belajar tasawuf, nggak akan mampu memahami ini. Yaitu syarat yang terakhir yang paling sulit, karena harus punya visi batin. Ini. Makanya saya sampaikan dari awal, kalau ngaji filsafat itu setengah-setengah, kita akan cenderung ateis. Ya, coba kemarin, nah, yang hari ini gak ngaji, terus kita sudah mulai Bidayatul Hikmah. Kira-kira ngerti nggak inti ngaji kita? Tapi masih mending yang kemarin gak ngaji, hari ini ngaji itu malah mending. Ya. Nah, kemudian ini setting histori, ya. Filsuf dan mufassir terkemuka Persia, nama aslinya Sayyid. Kalau Sayyid berarti keturunan Nabi. Muhammad Hussein Toba-Tobai, gelarnya Ustadzul Allamah, ya. Beliau lahir 16 Maret 1903. Ya, ini masih zaman penjajahan. Wafatnya tahun 81 kemarin. Beliau ini mufassir terkenal, Al-Mizan. Ini karya beliau, tafsirnya tafsir Al-Mizan. Ini ada 21 jilid, ya. Ini karya fenomenalnya tafsir Al-Mizan. Nah, yang digunakan oleh beliau epistemenya, ya, alat berpikirnya menjelaskan sistem filsafat Al-Hikmah Al-Muta'aliyah yang ditulis oleh Mulla Sadra. Ya, dalam Bidayatul Hikmah, ini filsafat permulaan, atau bisa diterjemahkan kalau di dalam bahasa Inggris sebagai dasar-dasar filsafat. Nah, filsafat ketuhanan itu kalau orang Barat menyebutnya metafisika, ya. Kelas metafisika berarti sudah membahas filsafat ketuhanan, bukan filsafat umum seperti kemarin kita jelaskan. Itu filsafat Barat masih umum lah, ini sudah filsafat ketuhanan. Jadi kalau ditulis bahasa Inggris ya Islamic metafisik. Nah, kemudian konstruksi berpikir
Kalau kita ngaji Bidayatul Hikmah, kita harus mengenal tradisi filsafat peripatetik. Peripatetik itu dalam bahasa Latin berasal dari kata paripatos, artinya jalan-jalan. Ya, makanya orang yang belajar peripatetik dalam bahasa Arab disebut al-masyayun, dari massa yamshi, tamasya, ya. Tamasya artinya apa? Jalan-jalan. Ya, bahasa Arab jadi masyayun, ya. Jadi ini tradisi filsafat rasional kaum peripatetik, ya, sifatnya objektif karena harus diakui secara umum. Kebenaran itu harus diakui secara umum, semua orang boleh menilai baik benar atau salah. Yang kedua ini al-isyraqiyun, ya. Kalau filsafat isyraqiyun, kalau kita merujuk ke filsafat barat namanya iluminasi, ya. Jadi tradisi filsafat intuisi kaum iluminasionis sifatnya subjektif karena ini diakui sendiri berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau orang sufi berdasarkan tajribah, eksperimen pribadi. Kita bercerita ngaku ketemu Kanjeng Nabi, itu kan namanya pengalaman pribadi, itu kebenarannya subjektif. Boleh dipercaya, boleh tidak. Contoh ini. Di Jawa, khususnya Jawa Timur, kan ada istilah sholat lidafil bala di Rebo Wekasan, ya, terkenal kan? Ya. Terus kalau ditanya dasarnya apa? Di hadis nggak ada, di ijma'nya para ulama juga tidak ada, ya. Tapi kan banyak orang yang melakukan hal itu, sholat. Nah, itu jenengan boleh mengakui cerita itu, berita itu, boleh tidak, karena yang bercerita bukan sekelas Nabi. Jadi dulu di India ada seorang sufi, ya, bernama Khawaja Mu'inuddin. Dia selalu setiap di Rebo Wekasan bulan apa itu? Safar. Nah, itu melihat Allah menurunkan bala setiap tahun begitu. Terus beliau itu lama-lama mendatangi sufi yang lain menceritakan hal tersebut. Saya setiap tahun di Rebo terakhir bulan Safar itu saya selalu melihat Allah menurunkan bala. Terus sufi-sufi yang didatangi mengatakan iya sama, saya juga begitu, tapi saya ini mau menjelaskan takut karena ini hanya bersifat pribadi, pengalaman pribadi. Kalau sampai menyebar kemana-mana kita nggak punya dalil, ya. Makanya ini iluminasi. Kemudian itu disampaikan kepada murid-muridnya karena beliau juga pendiri Thariqah Khawaja Mu'inuddin, ya. Terus itu diamalkan oleh pengikutnya, muridnya yang mengikuti Thariqah ajaran Khawaja Mu'inuddin dan menyebar. Saya nggak tahu kok bisa menyebar ke Badas bareng, saya nggak tahu. Kalau ditanya sanatnya gimana, nggak tahu Gus, pokoknya sudah dari dulu. Itu kan terus ya, kalau sudah ngaji filsafat, ya ditanya itu gimana ceritanya, jangan kok ujuk-ujuk itu. Nanti kalau kita di hadapan Allah nggak bisa menggunakan apologi kita. Dulu kenapa kok ngamalkan itu, dasarnya apa? Nggak bisa bela kan? Ya. Walaupun itu sholat itu baik. Ya, jadi itu pengalaman pribadi seseorang yang disampaikan pada orang lain, ditaskihkan ke beberapa ulama sufi, diakui memang betul, kemudian diamalkan oleh para pengikutnya, murid-muridnya, santri-santrinya. Tidak tahu santrinya apakah ada orang Jawa Timur, kok di Jawa Timur ada yang mengamalkan. Padahal thariqahnya itu tidak terkenal di Jawa Timur dan tidak mutabaroh di NU. Nah, ya, jadi itu pengalaman pribadi. Sebagaimana saya menceritakan sesuatu ke Bapak Ibu dengan pengalaman pribadi saya berdasarkan kasab saya melihat begini. Nah, Bapak Ibu boleh mengimani, boleh tidak, karena ini tidak ada dasarnya di dalam nasnya Al-Quran juga hadisnya Nabi. Ya.
Kalau yang bersifat pribadi jangan disebarkan ke orang lain. Ini makanya konstruksi berpikirnya harus bisa membedakan mana yang bersifat pengalaman pribadi, mana yang bisa diuji secara umum. Yang ketiga, ini al-jadaliyun, di dalam tradisi Yunani namanya dialektika. Jadi tradisi filsafat dialektis ini atau dialogis kaum teolog muslim atau mutakalimin dan kaum fuqaha. Ini selalu mengadakan perdebatan ya, karena mencari kebenaran, seperti tradisi Baksul Masail kalau di NU. Ya, jenengan kalau mengikuti Baksul Masail, ya inilah tradisi dialektika. Semua orang memperdebatkan satu masalah berdasarkan dasarnya masing-masing. Hadisnya begini, Qurannya begini, pendapat para ulama begini. Nah, inilah namanya al-jadaliyun, ya, dialektika. Kalau belajar filsafat barat namanya dialektika. Dialektik sebenarnya dialektik, terus diterjemah bahasa Indonesia jadi dialektika. Ya. Jadi ketika konstruksi berpikir tersebut di Islam diakui dan harus dipakai oleh seorang cendekiawan muslim. Seperti kita ini harus pakai ini. Jadi ketiga unsur ini harus kita pakai. Nah, tradisi berpikir paripatetik zaman dulu waktu saya pesantren itu dipelajari di pesantren, tapi saya sekarang tidak tahu masih ada apa enggak. Ya. Ini ada kitab Isahoji. Kitab itu Isahoji. Isahoji itu kalau di pesantren namanya As-Sulamul Munawwarah. Ya, ini kitab yang namanya mantek. Penulisnya sebenarnya Porpiri, ya, Porpiri penulisnya. Dulu saya menganggap semua ini produk Islam. Ternyata ini produk dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Karena seperti ini, siapa nyangka dulu waktu saya belajar di pesantren saya pikir ini produknya Islam, ternyata ini terjemahan dari filsafat barat versi Yunani diarabkan, terjemah bahasa Arab. Kalau yang pernah pesantren, pernah sekolah mu'alimin mu'alimat atau yang setara dengan itu, pasti ketemu Sulam Munawwarah, ilmu mantek. Kalau ingin tahu terjemahnya ya seperti ini. Ini dulu ya saya anggap ini ilmunya orang Islam. Ternyata ini diterjemah, ini terjemah ya menjelaskan tentang apa namanya filsafat barat. Kapan? Dulu pada waktu kekhalifahan Makmun, nah beliau itu bermimpi ketemu orang yang sangat berwibawa, matanya biru, dan menjumpai dia tanya, siapa Anda ini? Saya adalah Aristoteles. Terus menjelaskan tentang filsafat. Kemudian ya staf-staf kekaisaran di situ dipanggil. Nah akhirnya semua buku yang berasal dari Yunani diterjemahkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ya. Akhirnya Arab Timur Tengah ya menemui peradaban baru, pinter-pinter orang Islam karena belajar filsafat. Okay. Dulu di pesantren kitab ini saya harus menghafal setoran, kalau nggak hafal di pares ya. Jadi saya menghafal banyak kitab di pesantren, tapi setelah belajar di sana jauh sana, walah saya anggap dulu ini produknya Islam, ternyata yang nulis Porpiri, ya, anak muridnya Aristoteles, kitab aslinya Isahoji. Karena tulisan Arab begini kan kita mesti menyangka ini produk Islam, sama dengan samproh itu loh. Kita menyangka itu seni budaya dari Islam. Ya. Dulu harus menghafal setoran sebagaimana setoran alfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pagi itu alhamdulillahilladzi qad arrajana tahijal fikri li arbabil hijab wa khata'anhu min sama'il aqli kullu hijabil min sahabil jahli. Itu menghafal. Ya untungnya saya sudah menghafal dari pesantren ketika pergi ke lembaga pendidikan yang
umum filsafat. Walah, ini terus dijelaskan. Oh, ternyata ini begitu, ya. Nah, kemudian ini ada the kategoris Aristoteles. Kalau kita ngaji di pesantren namanya al-maqulat. Ya, ini al-maqulat. Kemudian kalau kita belajar lagi di pesantren, ya kitab-kitab itu yang berhubungan dengan mantek, balaghah, arut, ya ini ada Aristoteles di interpretation. Ini ternyata di pesantren namanya al-ibarah. Saya tahu di Sumbersari diajarkan apa enggak. Kalau saya dulu pesantren, ini saya terima semua pelajaran ini. Makanya santri yang era saya ke sana, pokoknya lulus pesantren itu mesti pinter-pinter, ngalahkan yang sekolahnya ke Mesir. Ya, karena ini dihafalkan, tidak hanya dipelajari. Nah, kemudian ada prior analytics, ya, analitika priora, ya, analitika priora. Ya, ini Aristoteles. Nah, kalau kita ngaji di pesantren namanya kias. Ternyata rumus-rumus kias itu pola berpikir kias. Ya, ini dari Aristoteles. Saya pikir dari ulama Islam yang ada di dalam di dalam fikih metode kias. Ya dulu karena masih belum ada pembanding, ya kita menganggap itu dari Islam. Ternyata ya analitika priora atau prior analitik ini dari Aristoteles. Kalau kita ngaji di pesantren namanya al-qiyas. Kan kita dikit-dikit ini menunggu ijma dan kias ulama. Ternyata ilmunya Aristoteles. Yang berikutnya ada topika atau topics. Nah, ini kalau di dalam pesantren namanya al-jadal. Dialektika tadi, yang debat, ya ini, ya wajadilhum. Kalau di Quran, ya ahsan. Nah, kemudian ini ada Aristoteles, postre analitik ini. Ternyata ini kalau ngaji di pesantren namanya Al-Burhan. Walah. Jadi saya pergi ke sana itu ya olah-olah saja. Saya pikir dulu, saya menghafal kitab-kitabnya ulama Islam. Ternyata terjemahan dari filsafat Barat. Nah, ini ada lagi kitabnya On Sophistical Refutation. Nah, ini kalau pesantren namanya Al-Mughallithah. Pesantren. Ya, nggak usah tanya karena yang nggak pesantren saya ceritani saja. Yang pesantren saya ingatkan. Ya, yang penting pelajaran pesantren sampaikan. Nanti kalau mendengarkan ini, oh itu punyanya Aristoteles yang diislamisasi. Kemudian ada pelajaran Aristoteles namanya retorik atau retorika. Itu namanya al-khitabah. Dulu saya setiap malam Jumat, setiap 1 bulan 2 kali itu semua santri itu disuruh latihan khitabah. Apa khitabah? Bahasa Jawa nih pidato, latihan pidato, pinter-pinteran pidato. Nggak taunya ini ilmunya Aristoteles. Masuk pesantren namanya khitabah, masuk ke masjid kalau Jumat namanya khutbah. Ribun, understand? Mana yang produknya Islam? Kemudian ada poetics. Ya, Aristoteles ternyata untuk menyusun syair-syair yang indah. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah. Itu yang ngajari Aristoteles. Bahasa pesantrennya syairan itu. Yang kita baca nahwu, sorof dan sebagainya. Ulama dulu ya ini apa namanya? Jasanya Khalifah Al-Ma'mun membuat peradaban Islam maju karena apa? Mempelajari filsafatnya Yunani. Lah kita yang nggak pernah belajar pembanding begini, kira ini semua dari Islam. Makanya jangan dikit-dikit Islam dan Islam, nanti kita kecelik. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau ngaji filsafat al-hikmah al-muta'aliyah, kemarin sudah saya jelaskan, ini saya ulangi lagi. Jangan nggak usah nulis, nggak apa-apa.
Kemarin kan sudah saya jelaskan epistemologi. Lah ini ada seorang filosof namanya Al-Jabiri menjelaskan tradisi rasional kaum peripatetik. Ya. Ini adalah tradisi intuisi kaum iluminasionis dan tradisi dialektika kaum teolog ya, dalam 3 epistemologi. Tahu kemarin epistemologi tahu kan? Nah, epistemologi bayani ini artinya penalaran berdasarkan teks. Teks apa? Ya teks suci. Kita beragama kalau nggak punya kitab suci kan nggak ada dasarnya. Akhirnya nggak bisa disebut agama, disebutnya kepercayaan. Nah, bayani ini berasal dari bahasa Arab bayan. Kalau di kampung jenengan Bapak Ibu itu kan ada perangkat desa namanya Pak Bayan, temannya Pak kami Tuwo. Bayan itu tukang menjelaskan, ya. Menko Infokom. Kalau sekarang Infokom Digi, ya itu Bayan. Zaman London namanya Bayan. Nah, dalam bahasa Inggris berarti explanation. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks suci, namanya nas dan hadis. Yang digunakan oleh kita kan nas dan hadis. Secara langsung atau tidak langsung yang digali lewat inferensi atau istidlal. Apa istidlal? Dalil. Jamaknya dalil adalah istidlal. Ya, ciri bayani selalu mengutip qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada orang kok ceramah, pidato, khitobah qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah itu ya, epistemologinya namanya bayani. Ya. Jadi itu bicara ada Bismillahirrahmanirrahim kayak saya setiap ngaji kan begitu. Itu mengikuti apa? Retorika yang diajarkan oleh Aristoteles. Ya. Jadi al-khitobah tadi di dalam bahasa pesantren. Atau qolal ulama, ya berkata ulama. Makanya kalau ngaji qolal muallifu rahimahullah taala, berkata siapa penulis kitab ini ya rahimahullah taala. Ini epistemologi bayani. Kemudian epistemologi irfani, penalaran berdasarkan intuisi, mata batin, kasyaf. Kalau orang belajar kitab tasawuf kasyaf, ya. Irfani berasal dari bahasa Arab arrafa yu'arrifu ma'rifat, ya, sama ma'rifat karena terkenalnya kalau ngaji kitab-kitab kuning tradisional ma'rifat, kalau belajarnya itu dari sisi filsafat namanya irfan. Makanya kalau punya anak namanya Irfan, itu orang yang ma'rifat. Nah, kemudian wis ma'rifat mutakin. Namanya arif mutakin, itu orang yang ma'rifat, orangnya sangat bertakwa. Mbah Bapak Ibu ngerti filsafat apa enggak, apa memang betul kebetulan namanya jadi indah sekali. Ya, itu ya, jadi ini saya jelaskan. Jadi Irfan, ya, arif, orang yang arif itu orangnya sangat ma'rifat, arif muttaqin, wis ma'rifat banget dan orangnya sangat bertakwa. Ya alhamdulillah dipanggil arif muttaqin, itu doanya luar biasa. Okay. Nah, ma'rifat adalah pengetahuan yang diperoleh secara kasyaf langsung dari Allah, ya, melalui kolbu atau hati. Wahyu tanpa irfan atau intuisi, dalam bahasa Inggrisnya intuisi, sama dengan beragama tanpa penghayatan. Kita ngaji tek, kalau tidak ngaji irfan, itu sama dengan agama tanpa penghayatan, puasa tanpa penghayatan, sholat tanpa penghayatan, ya. Sholat tanpa khusyuk berarti tanpa penghayatan, ya. Puasa hanya dapat lapar. Kalau haji tanpa penghayatan itu sama dengan kita pergi wisata religi, napak tilas ajaran Nabi Ibrahim, ya. Zakat kalau tanpa penghayatan sama dengan donasi di supermarket, minimarket namanya Alfamart, Indomaret. Pak, yang 200 boleh didonasikan. Oh ya, kan nggak pernah tanya donasi nang sopo itu, kan nggak pernah. Itu karena kita donasi tanpa penghayatan, ya.
Jadi kalau zakat tanpa penghayatan, tanpa irfan, itu dihukumi sama dengan kita latihan donasi. Kemudian yang ketiga, epistemologi burhani, ya, berdasarkan prinsip logika. Kemarin kan sudah belajar toh prinsip logika kebenaran bagaimana, ya. Burhani itu berasal dari bahasa Arab, burhan berarti bukti, ya. Al-burhan di Quran itu sebagai bukti. Dalam bahasa Inggris demonstratif, ya, burhan. Burhani secara sederhana dapat dijelaskan sebagai aktivitas berpikir, ya, untuk menetapkan kebenaran secara proposisi. Bahasa kitab kuningnya namanya qadhiyah. Melalui pendekatan deduktif, al-istintaj, ya. Inggrisnya enggak dong, Arabnya juga enggak dong. Saya mau carikan makna yang sama dalam bahasa Jawa, tidak ada, karena ini tidak muncul dari ulama di Jawa. Dengan mengaitkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain yang telah terbukti kebenarannya secara badihi. Bahasanya filsafat aksiomatik, ya. Jadi kebenaran diterima objektif secara umum. Baru dikatakan benar, semua orang mengatakan bahwa itu benar, diuji kebenarnya oleh publik, bukan secara pribadi. Oke, baru dikatakan benar. Teks suci tanpa logika tidak bisa dijelaskan. Logika tanpa teks suci, ya, tidak ada dasar hukumnya. Kalau kita belajar filsafat Islam, agama hanya berdasarkan logika saja akan menjadi skriptualis. Ini tidak dicontohkan di zaman Nabi. Tahlilan tidak ada zaman Nabi, itu tidak ada. Bid'ah itu, khurafat, itu namanya orang skriptualis. Basa Jawa ini pokoknya bahasa ilmiahnya ya skriptualis. Banyak enggak yang seperti itu? Kembali ke Quran hadis. Tidak usah ikut imam madhab. Imam madhab itu ulama. Dia seperti dengan kita. Bukan aneh. Hadis itu diriwayatkan Bukhari Muslim, ya, hampir 90% hadisnya Imam Bukhari Muslim itu yang meriwayatkan sumber aslinya dari imam madhab namanya Syafi'i. Terus ditaskhihkan ke para orang yang punya sanad, yang kemarin saya jelaskan. Lu kok lucu, kita nggak boleh ikut imam madhab, sedangkan hadis itu punyanya imam madhab. Ya itulah orang skriptualis, orang dunung, orang ngerti dalane, nggak ngerti. Melaku ibarat berjalan mau ke Jakarta tuh nggak tahu jurusannya, pokoknya melaku, dipikir pendapat pribadinya dia benar, pendapat kelompoknya benar. Padahal Imam Bukhari itu mengambil hadis dari imam madhab. Ya. Jadi itu namanya orang skriptualis. Tidak ada contoh di zaman Nabi. Habis ngaji Quran digini-gini kan tidak ada, dicium nggak ada. Dekat sini biasa foto akhirnya cedek. Sayangnya waduh. Ya, itu orang skriptualis namanya. Lek teke munene abang, ya pokoknya abang mau jadi biru, jadi hijau nggak mau. Ya. Islam skriptualis adalah kelompok yang memahami dan menafsirkan Islam berdasarkan dogma. Kemarin kan sudah tahu toh dogma. Pokoknya derek bapak, derek abah, ayah, dogma. Wis bener salah pokoknya derek mawon. Dan tekstualis. Nah, akhirnya skriptualis ini melahirkan Islam yang radikal. Kalau di desa namanya Islami kotok, kudu, kuaku, gak kena dilu, ya kan? Bahasa sekarang radikal. Bagaimana Islam yang ideal? Sekarang kita ini bicara Islam yang ideal. Yang kemarin jenengan kan perang batin. Waduh, kaya gak cocok belajar filsafat. Kok menyudutkan agama, ya? Enggak. Ini ketemu kebenarannya. Jadi kalau kita mau belajar Islam yang ideal, satu, memahami agama Islam
hanya dengan wahyu saja ini menjadi Islam tekstualis. Ya tadi skriptualis, ya, melahirkan kaum skriptualis dan fundamentalis. Wes usume YouTube gak gelem nggih YouTube. Usume adzan pakai toa nggak mau pakai toa. Pakai terompet kayak Bilal dulu, ya toh. Jadi ini orang-orang yang fundamentalis. Nah, dulu di zaman Nabi kalau BAB bersesucinya kan pakai batu, tapi giliran begitu dia nggak mau pakai batu, pakai tisu basah. Itu kan nggak ideal namanya, ya. Memahami agama Islam hanya dengan akal saja menjadi Islam yang formalitas, melahirkan Islam yang liberal. Masih gelare profesor doktor di bidang keagamaan, kalau dia liberal ya sholat Jumat ya enggak, sholat duhur ya enggak, lek karep sholat ya sholat, lek enggak ya enggak, ya formalitas, pokok KTP-nya juga Islam. Apa enggak pernah pergi haji? Mungkin lebih sering daripada jenengan. Ini formalitas, makanya Islam liberal. Memahami agama Islam hanya dengan irfan saja ya akan menjadi Islam kebatinan. Sekarang kan banyak kebatinan, akhirnya melahirkan Islam pengikut berbagai cabang kebatinan. Kalau mengikuti thariqat mending ya, ini mengikuti kebatinan. Orang belajar Islam, pesantren lama, ujung-ujungnya ikut aliran kebatinan. Sastro Jendro Hayuningrat. Saya tidak mengatakan seperti Sastro Jendro, enggak, itu aliran kebatinan. Ikut Sabto Darmo, ikut ini, ikut itu. Yo sholat, yo bakar menyan, ya nyebar kembang, dokuyah kembang, ya. Akhirnya kan seperti itu. Ya, jadi memahami agama Islam yang ideal adalah berdasarkan teks suci, ya, nas Al-Quran dan hadis atau sunnah, dibuktikan kebenarannya dengan akal dan dihayati ajarannya dengan irfan. Apabila kita tidak menggunakan 3 epistemologi tadi, maka kita akan menjadi orang muslim, ya. Kalau kita menggunakan 3 epistemologi tadi, maka kita akan menjadi seorang muslim yang terdidik, tidak terdoktrin, okay? Dengan nanti tercerahkan. Makanya ini backdrop saya tulis teologis, rasionalis dan tercerahkan. Ya, harapan saya habis ini ya tercerahkan. Nah, ini ada istilah operatif berpikirnya otak. Ya, saya ajari cara berpikir otak. Biar mikir dikit nggak ngeblak. Keluar cairan otaknya. Karena nggak pernah diajari cara berpikir otak. Ya, ini harus punya istilahnya, ini kan operatif berpikirnya otak. Dapat masalah sedikit ngeluh sih dah celemut-celemut. Karena nggak pernah dikasih beban yang berat. Oke, ini ada kata ada tampak, ada nyata. Bisa bedakan nggak ada, tampak, nyata? Kayaknya ini kan memang kita paham, ya. Tapi yang dimaksud dengan ada itu apa, tampak itu apa, kita kan nggak bisa bedakan. Kalau ditanya apa sih tampak, apa sih ada. Kemudian ada eksistensi, ada esensi, ada substansi, ada aksiden. Ini tidak pernah terekam di dalam kalbu jenengan, nggak pernah. Di dalam otak juga belum pernah. Ya, makanya saya jelaskan pelan-pelan. Ya. Nah, istilah operatif berpikirnya otak tadi, ini namanya pengantar ontologi. Kemarin sudah belajar ontologi kan? Makanya saya jelaskan dulu kemarin, biar kalau ke sini paham. Kalau enggak, jelaskan dulu ontologi itu apa, kan gitu. Jadi ini ontologi. Contohnya wujud, di dalam bahasa Arabnya wujud, bahasa Inggrisnya being, bahasa Indonesianya yang ada, ya, wujud itu yang ada.
Wujud adalah predikat atau ciri yang umum, sederhana dan universal untuk segala sesuatu, itu wujud. Lihat ini laptop ini ada kan? Ini berarti wujud. Bisa dilihat kan? Bisa diraba. Nah ini berarti wujud. Nah predikat ada sifat a priori dan universal. Ini warnanya hitam ke biru-biruan. Ya. Jadi yang namanya wujud itu mendahulukan dan menjadi syarat realitas dan eksistensi. Realitas itu nyoto, bahasa Jawanya nyoto. Ini nyoto ini kan, ini ada kan. Nah makanya tadi dijelaskan seperti bayi saja, ketika nangis itu yang dicari adalah ibunya karena dia ingin minum susu ibu, minum ASI. Bukan minum susu yang berbentuk ilutif. Dengan pilih makan singkong tapi dalam keadaan nyata, apa makan donat tapi ngimpi? Pilih mana? Makan singkong tapi temenan, beneran, apa makan donat tapi mimpi? Loh ya ini berpikirnya otak kita, oh berarti mending yang ada saja singkong, donat tapi mimpi. Kalau sesuatu yang ada itu dapat diketahui, apakah kita dapat mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui? Ya. Klasifikasinya ya sungguh ada dan mungkin ada. Ya. Nyata ada atau hanya tampak ada. Contoh, aku jamaah Guswit, aku manusia. Aku organisme hidup, aku ada. Aku ada karena aku organisme hidup, karena aku manusia. Jadi karena aku manusia maka aku jadi jamaah Guswit. Kalau bukan manusia berarti bukan jamaah. Nah, gini aja kan harus diajari mikir. Ontologi yang kedua, nampak, nyata, eksistensi, esensi, substansi dan aksiden. Nanti ketemu kita. Gak usah dicatat, enggak apa-apa. Nanti saya kirimkan. Sebenarnya di terjemah itu ya sudah ada. Ini saya ringkas. Ya nampak, nyata, eksis, ya esensi, substansi, aksiden. Tidak semua yang ada itu tampak. Tidak semua yang tampak itu nyata. Oke, pelan-pelan. Tidak semua yang ada itu tampak, tidak semua yang tampak itu nyata. Tidak semua yang nyata itu eksis. Karena syarat eksistensi harus konkret, bisa diserap secara indrawi, bersifat publik atau umum, ya menempati ruang dan waktu. Semua orang mengatakan sama, ya. Rasa sedih di dalam hati itu nyata, namun kalau tidak diekspresikan keluar, maka ia tidak eksis namanya. Guya-guyu padahal hatinya sedih, itu ada tapi tidak nampak. Orang sedih ditampakkan, oh berarti eksis. Lawan eksistensi adalah esensi, ya. Esensi adalah hakikat terdalam dari sesuatu, itu esensi. Bahasa Jawanya sari, pati, inti, sari. Okay. Kemudian lawannya substansi adalah aksidensi. Ya, aksidensi adalah sifat dari substansi. Saya contohkan ini, ada tembok. Tembok ini, saya jelaskan tembok ini, kalau nggak dijelaskan jenengan ya nggak paham kalau ini tembok. Tembok itu substansinya tembok sama dengan bahannya tembok. Apa bahan tembok? Batu, bata, pasir, semen, itu namanya substansi. Ya, ini namanya substansinya batu, bata, pasir, semen. Kalau kita contohkan tembok. Nah, apabila substansinya hilang, maka wujud tembok tidak ada. Manusia itu substansinya ada ruh, ada nafas, ada jasad. Kalau salah satunya nggak ada, berarti tidak ada substansinya, gak diarani menungso, ODGJ.
Ya, kemudian eksistensinya atau tampilannya tembok ini yaitu kotak. Ya, tembok belakang saya ini kan ada tembok. Ya, itu bisa dikatakan eksis karena tembok ini punya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu namanya eksistensi. Nah, kemudian aksiden adalah sifatnya tembok, warna temboknya hijau. Seperti ini kan warna tembok hijau, ini aksiden. Kalau aksidennya hilang, eksistensinya tetap ada. Oke, substansinya juga tetap ada. Wong luntur CT kan tetap temboknya ada. Kemudian esensi, hakikat bahasa pesantrennya hakikat. Hakikatnya tembok itu untuk apa? Jenengan bangun tembok itu apa? Menghalangi jalannya orang, terus diceluk Wak Lurah. Loh iya, esensinya hakikatnya tembok. Gus, kenapa bangun tembok? Saya bangun tembok, hakikatnya esensinya ya untuk pembatas tanah saya dan tanah tetangga biar jelas. Oke. Kira-kira dari sini otaknya bisa berpikir. Ini teori operasi otak kita. Nah, makanya bahasa itu kata filsafat itu adalah kecerdasan. Tidak apa-apa sekarang nggak paham nggak apa-apa. Yang penting kan direkam dulu di sini, nanti baru muncul. Ya, itu. Gimana, tambah pusing atau tambah gimana? Ya, silakan kalau mau bertanya yang di sini atau di Zoom. Apa karena nggak paham akhirnya nggak bisa bertanya? Ini kayaknya kan ilmu baru buat Bapak Ibu ini. Oke. Loh, di dalam kitab. Oke, di dalam kitab. Itu diterjemahnya sudah ada, cuman ini saya jelaskan kan saya ringkes dari satu bab, saya ringkes. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah membaca kitab sebelum ngaji, insya Allah yang saya jelaskan itu bisa ngikuti. Kelemahan murid Indonesia itu kan buka buku ketika di kelas. Muridnya Bu Siti, muridnya Bu Alim, dan murid-murid yang di perguruan tinggi itu ya gitu. Enggak, kemarin tuh untuk pengantar supaya kita paham. Lagi mobil, itu jenenge pintu, itu wafer, itu jenenge rating. Nah itu kan saya jelaskan dulu, baru kok dijak numpak mobil. Wah ternyata mobil itu enak Innova Gus daripada Cherry. Cherry suaranya rong. Loh, itu eksistensinya begitu mobil Cherry itu, ya. Jangan dihina, itu karena punya eksistensi sendiri. Nanti dijawab gitu bah kalau ditanya orang mobil kok ini kok digawe to bah, loh ini eksistensi mobil saya ya seperti ini, ya. Ya. Ini dalam jadi memang kita butuh waktu, untuk menjadi orang alim alama itu kan hampir semua pengetahuan harus kita kuasai, baru dikatakan orang alim alama. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, jadi ini Gus,
Saya alhamdulillah pernah mondok, pernah juga mengkaji kitab Syabodi, Surah Munawarah, bahkan tadi kitab Waladiyah, Jauharul Maknun. ya Jauharul Maknun, menghalang masih itu. Tadi kata Gus bahwa pencetus orang tersebut adalah Aristoteles. Berarti apakah itu berarti kita salah satu pengikut Aristoteles? Ya, cukup begitu. Baru tahu. Selama ini baca orang. Ya, dulu saya sama. Saya pikir itu juga karya monumental ulama Islam. Wah. Ya, ternyata setelah pergi ke barat, loh, kok ternyata itu terjemahan dari kitabnya Aristoteles yang diislamisasi. Ya, sama dengan kalau kita bicara manajemen pendidikan Islam. Ternyata manajemen pendidikan itu ya sama dengan manajemen pendidikan pada umumnya, cuma ditambah kata Islam di belakangnya. Sama dengan bank syariah. Bank syariah sama dengan bank konvensional. Sistem-sistemnya juga sama. Hanya saja islamisasi bank, biar Bapak Ibu yang muslim itu tertarik masukkan uang ke situ. Kan nggak ada bedanya bank konvensional dan bank syariah. Nyatanya transaksinya sama. Dan wabil khusus bank sentralnya sama, Bank Indonesia. Tidak ada bank sentral Indonesia syariah, BI syariah kan nggak ada. Berarti sumbernya ya sama. Ngomong ini air begini, ngomong ini begini, tetap sumbernya sama, nggak bisa dikatakan. Ini hanya bisa disebut kalau dalam filsafat itu hanya islamisasi sistem perbankan. Ya, sistemnya sama. Dulu saya kan belajar kalau di pesantren, ya, ilmu alat mulai Seghozi, itu Sulamun Nawaroh, ya, terus balaghahnya, ya, itu Jauharul Maknun, ya, ilmu arut, semuanya itu kita pelajari di pesantren yang zaman dulu. Pesantren hari ini mungkin kesulitan cari guru yang mumpuni ngajar itu sehingga nggak ada yang ngajar. Okay. Ilmu tauhid, teologi, ternyata teologinya itu mengadopsi dari pemikiran Yunani. Okay. Karena kita baca teksnya teks Islam, seakan-akan kita ini membaca ini dari Islam. Ternyata sejarahnya ini semua diterjemah ketika ke Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah ke-7 Abbasiyah. Ya. Sama, saya dulu menganggapnya nih loh. Ketika berada di sana loh, kok ini ternyata terus akhirnya kitab-kitab itu yang sekarang banyak di rumah ini saya ngumpulkan dari sana, saya bawa pulang. Tapi sayangnya kan teksnya bahasa Inggris sama bahasa Latin. Nah, ini kan saya terjemahkan ke Bapak Ibu kan supaya mudah memahami. Tapi ini karena baru, tapi yang pernah mondok kayak ini tadi pertanyaan, dia langsung paham. Nggak pahamnya kan ternyata, ternyata kita tidak terasa bahwa kita itu muridnya Aristoteles, berarti namanya Aristotelians, ya. Walaupun teksnya As-Saighozi, terus diterjemah jadi As-Sulamul Munawwarah, Sulam Munawarok, ya. Diam-diam kan kita menggunakan pola pikirnya Aristoteles untuk ilmu logika. Dari beberapa kitab saya pelajari ternyata coraknya Aristoteles, ya. Makanya itu kalau di dalam tradisi filsafat namanya paripatetik. Yang ngaji paripatetik ya seperti kita ini lesehan gini. Dulu Aristoteles ketika ngajarkan filsafat pada murid-muridnya pergi ke alun-alun kota. Dan beliau duduk di bawahnya lampu yang terang karena belum ada listrik. Terus murid-muridnya itu lesehan di bawahnya mendengarkan pelajaran dari Aristoteles. Ya. Dulu saya pikir khitobah, saya latihan khitobah, bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya pikir ya ajaran dari ya guru kita yang dari pesantren. Nggak taunya ini Aristotelian semuanya. Ya. Yang sekarang berarti kita neo Aristotelian yang baru belajar di tahun 2000, padahal itu 2000 tahun sebelum Masehi. Bapak Ibu kenal 2000 tahun setelah Masehi, jaraknya berapa? 4000 tahun dari Aristoteles. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Gus. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam. Aduh ya. Mana ini yang tanya? Agak mundur ke belakang, Pak. Ya silakan, enggak apa-apa. Kemarin kan masalah ibadah itu kan jadi suatu kebutuhan ya Pak, gitu Pak. Ya. Ya di sini pola pikirnya dalam beribadah dan seperti sholat itu dari kewajiban menjadi kebutuhan itu gimana Pak? Sedangkan kebutuhan itu kan kayak makan. Iya. Itu makan baru kita makan yang lapar. Kalau sholat nggak sholat berarti nggak apa-apa ya Pak? Loh, nggak makan berarti nggak apa-apa kan? Jadi konstruksi berpikirnya jangan terbalik. Kita butuh makan, ya dibutuhkan sewaktu lapar. Tapi kalau nggak makan gimana? Kita orang yang sudah beristri, ya suami istri, hubungan biologis kebutuhan apa bukan? Kalau nggak hubungan biologis, dasi cemut-cemut nggak? Kepalanya itu mut-mut nggak? Iya, itu kan kebutuhan walaupun tidak ditentukan. Jadi konstruksi berpikir, ya kalau ibadahnya masih kewajiban, berarti nilainya masih rendah. Ya, jadi itu kita kenapa membutuhkan Allah? Karena kita sudah belajar filsafat kan tahu siapa kita di dalam diri kita, ya. Itu kan ada dua unsur yang namanya jasmani dan namanya ruhani. Kalau jasmani itu membutuhkan nutrisi dari makanan kasar, nasi dan sebagainya, minuman, air dan sebagainya. Kalau nutrisi yang dibutuhkan oleh ruhani adalah ibadah kita kepada Allah, baik zikir, wirid dan sebagainya. Maka itu kalau kita sudah tahu, berarti itu sebagai kebutuhan untuk nutrisi ruhani kita, bukan beban untuk ruhani. Makanya kenapa orang itu kalau ruhaninya nggak cerdas, itu orang mudah pusing menghadapi satu masalah. Kalau kita bicara ruhani, ya sekarang kan lagi ngetren tuh pelatihan ESQ, emotional quotient, jadi spiritual quotient, ya spiritual itu kecerdasan spiritual yang ada di dalam diri kita secara ruhani. Ya. Maka kita beralih dari sifat yang tadinya beban ini menjadi tidak beban, ya. Jadi ini merubah dogma yang tadinya sholat, as-sholatu ad-du'a'u, as-sholatu akhwalun wa akhwalun wa muhtatahatun bitakfiri wa muhtatamatun bitaslimi. Ini dirubah menjadi satu kebutuhan. Makan itu beban apa kebutuhan? Ya kebutuhan, jadi beban kalau ikut orang makannya. Ya. Jadi kita harus bisa merubah mindset bahwa ibadah itu kebutuhan kita, bukan beban kita. Puasa ini kebutuhan apa beban? Dalilnya yang dipanggil oleh Allah kalau puasa, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Ya, saya potong ayatnya. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, berarti kan orang yang sudah beriman. Yang tidak beriman itu tidak dipanggil oleh Allah kalau kita bicara filsafat. Kutiba itu berasal dari bahasa Arab kataba yaktubu, artinya ditulis. Berarti perintah Allah itu sebenarnya secara tertulis. Ya, diwajibkan secara tertulis. Kalimat yang dipilih Allah adalah kutiba. Berasal dari kata kataba. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, berarti itu tidak menjadi beban, itu menjadi satu kebutuhan kita, ya, karena Allah mengajarkan pada kita puasa, ya, sebagaimana Allah itu mengajarkan kepada umat-umat, ya, sebelum kita. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan la'allakum muflihun, tapi la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Ini kan penjelasan Allah dari sisi ontologi, ya, dari sisi epistemologi sudah masuk semua sampai aksiologi. Aksiologi kan nilai manfaatnya puasa apa? Dijelaskan Nabi, sumu tasihu, poso siro kabeh, puasalah kalian semuanya,
agar kalian hidup sehat. Lah puasa itu yang dipahami oleh orang syariat hanya menahan lapar dari makan dan minum. Kalau dari irfan ya semua, dari maksiat mata, maksiat hati itu ditahan ketika puasa. Itu kalimatnya sudah mencakup ontologi, epistemologi, mencakup yang namanya aksiologi. Karena kita nggak belajar begitu, nggak tahu. Allah itu nggak manggil orang-orang yang bukan orang beriman. Makanya kalimatnya bukan ya ayuhan nas, bukan ya bani Adam, kan bukan seperti itu. Ya. Sudah tahu kan ontologi. Jadi Allah itu manggil siapa? Jadi kita nggak boleh ngebuki orang yang nggak puasa, nggak boleh. Kalau ada orang nggak puasa, tanya, kamu nggak puasa? Nggak, Gus, ini saya kasih makan. Itu orang yang paham. Kasih makan, kasih minum. Kenapa nggak puasa? Saya pekerja keras, Gus. Saya kuli bangunan. Kamu nggak wajib puasa, kuli bangunan. Ya. Kalau kamu sakit nggak wajib puasa. Kalau kamu bepergian satu marhalah 60 km tidak wajib puasa. Bagaimana? Belajar filsafat tambah beban apa tambah tercerahkan? Tambah beban. Oh, tercerahkan. Ya, silakan. Aristoteles itu karena darahnya sekarang sudah 4.000 tahun, di masanya bisa agama apa? Nabi siapa kalau 4.000 tahun? Dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa 2000 tahun. Ya. Nabi Isa ke Nabi Musa berapa tahun? Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu 671 tahun. Ya. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, nah karena kalau melihat muridnya termasuk Alexander the Great, berarti ya masanya Nabi Ibrahim, masih berdekatan dengan masa Nabi Ibrahim, karena Alexander the Great itu atau Iskandar Agung, dia bisa menguasai begitu banyak wilayah sampai ke Timur Tengah, semua Eropa dikuasai, ya. Sampai jadi istilah Romawi Timur, Romawi Barat, sampai ke Asia, sampai ke Hindustan, itu karena diajari ilmu politia oleh Aristoteles. Ilmu politik, nyusun RT RW itu dari Aristoteles. RT, nanti kalau ini ya politik, politia, polis itu kan kota. Struktur kota, pemerintahan kota, itu pemimpin di atasnya, pemimpin yang paling bawah namanya RT. Ya, situ rukun tetangga, di atasnya sekian RT ada RW. Nah, setelah itu ada kepala dusun, ya, atau kepala suku, kemudian ada kepala desa, ada camat, bupati dan seterusnya. Itu yang ngajari Aristoteles, tidak muncul serta-merta dari orang Jawa. Tanya orang Jawa siapa yang ngajari? Catatan bukunya itu di buku Politia, ya. Itu ternyata Aristoteles itu sudah mengajarkan kepada Alexander the Great bagaimana menyusun kekuasaan yang terbawah, yang bersentuhan langsung sama masyarakat, namanya RT. Ya, makanya ada istilah distrik. Istilah-istilah itu cuma diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka penguasa yang ada di tingkat bawah namanya, bahasa kita namanya pamong. Tahu pamong? Pamong itu bahasa Jawa, artinya orang yang ngomong. Ya, pamong bahasa Jawa artinya orang yang ngomong. Bahasa Inggrisnya manajer. Orang yang memanage pemerintahan di bawah namanya pamong. Kita itu karena nggak pernah mengcompare antara bahasa Jawa dengan bahasa Latin, ini ketika istilahnya Jawa dengan Latin kesulitan, ya, padahal pamong ya manajer bahasa Inggrisnya. Terus Aristoteles pada waktu itu jabatan yang di Pampu pada waktu itu bagaimana? Aristoteles itu seorang filosof,
Ya, seorang filosof. Filosof di zaman Yunani kedudukannya lebih tinggi daripada ulama. Ya. Jadi filosof itu di zaman Yunani, ya, di zaman Yunani kedudukannya lebih tinggi daripada agamawan. Ya. Jadi filosof itu kedudukannya setara dengan raja. Tapi dari cara berpikirnya, dia itu selalu menjadi penasihat raja, penasihat ini ya. Itu seorang filosof di zaman Yunani itu tradisinya penguasa itu apapun konsultasinya dengan filosof. Dan Aristoteles sendiri anaknya orang kaya, bukan anaknya orang miskin. Hampir semua filosof Yunani itu anaknya orang kaya dan pejabat. Ya. Makanya seperti di Indonesia kan sama. Wali Songo ya anaknya orang kaya semua. Kalau nggak kaya, nggak mungkin mampu menyebarkan agama. Kalau kurang lebihnya menangi Nabi Ibrahim, filosof Yunani yang tua ini. Kalau itu suhu tidak apa yang dipegang Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dulu kan hanya punya ajaran agamanya agama tauhid, ya, agama langit, agama samawi. Teks-teksnya tidak ada, ya, karena dulu hanya mewarisi teks-teks suci dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, akhirnya agama tauhid yang dari Nabi Adam oleh Nabi Ibrahim itu diajarkan kepada anak cucunya, namanya Ismail sama Ishak. Nah, kemudian sampai kepada Nabi Musa, ya, barulah turun itu namanya Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, di dalam semua kitab suci itu Allah menjelaskan Al-Hikmah. Ya, di kitab itu kan dijelaskan Al-Hikmah. Dulu istilahnya Al-Hikmah, ya, hikmah, kebijaksanaan. Ya, kemarin sudah kita jelaskan. Orang yang bijaksana dan orang yang mencintai kebijaksanaan berbeda. Kalau mau melihat itu, nanti kita belajar sejarah filsafat Barat. Mau baca sendiri apa saya bacakan? Ini 1500 halaman. Loh, ini kitabnya yang ditulis oleh Bertrand Russell. Saya sudah baca semua. Dari sekian banyak kitab, ya, filsafat Barat, filsafat Islam, saya baca sampai khatam berulang-ulang. Dan saya pernah juga mimpi, tapi ini kan nggak bisa menjadi tolak ukur karena ini intuisi. Ketika saya dulu pusing mempelajari kitabnya Aristoteles karena bahasanya, sebagian bahasa itu saya ini apa? Belum ada yang namanya Mbah Google Translate belum ada. Cari kamus bahasa Latin ini di mana belinya, nggak ada. Sholat istikhoroh. Akhirnya saya meniru Imam Ghazali. Saya sholat istikhoroh supaya berjumpa yang punya kitab. Akhirnya berjumpa yang punya kitab, saya tanya ini apa maksudnya? Ini kan bahasa Latinnya politeia, kenapa diterjemahkan demokrasi di dalam oleh orang-orang Barat di Inggris, di Eropa. Nah, ternyata orang Eropa itu tidak menghendaki istilah politia bagi orang Eropa, diterjemahkan demokrasi. Akhirnya kita menerima pelajaran demokrasi ini nggak murni dari Aristoteles, dari Barat. Nah, ketika saya mempelajari sistem ini, mengenal, oh ternyata ini khilafah. Loh, berarti khilafah yang ditawarkan oleh HTI itu bukan punyanya Islam, itu ilmu pemerintahan yang diajarkan Aristoteles kepada Alexander the Great yang diwarisi oleh orang Romawi. Nah, akhirnya kan, makanya seperti ini. Ternyata bukan Islam, itu hanya islamisasi istilah. Ya, nanti kalau ingin tahu kita belajar khusus sejarah perkembangan filsafat Barat dan sejarah perkembangan filsafat Islam. Catatannya nggak boleh ngantuk, pokoknya kalau diajarnya. Dulu waktu sekolah SMP, SMA itu ada sejarah Indonesia, sejarah dunia, sejarah Islam. Tipis-tipis itu. Tipis-tipis. Ya sama, saya kan sudah
mengatakan begini, kalau belajar sirah, sejarah, jangan yang apa? Tipis. Yang tipis apa? Nurul Yakin, Khulasoh Nurul Yakin, itu cuman tipis-tipis. Kalau pengen tahu detail sejarahnya Nabi Muhammad, sejarah Islam, baca yang kelasnya At-Tobaqot. Itu satu Tobaqot itu 21 jilid. Itu berapa Tobaqot? Saya mah bacanya Gus, saya setiap kan banyak orang itu kesini gini. Ini Gus Fit kapan masukkannya ke otak? Itu saya baca. Kalau saya nganggur saya baca. Tobaqot Hilyatul Auliya ya saya baca sampai khatam. Punyanya Ibnu Katsir saya baca sampai khatam. Tobaqotul Kubra itu ya saya baca sampai khatam. Saya membandingkan. Ternyata kitab kuning itu kalau kita untuk ngaji hari ini hanya historiografi. Jadi itu kitab yang klasik yang hanya bisa sebagai referensi saja. Kalau ilmiah tidak bisa karena umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Oke, makanya kalau kita belajar fikihnya Imam Syafi'i itu nggak bisa jadi dasar hukum karena itu dianggap sebagai pendapat pribadi Imam Syafi'i yang bisa jadi dasar hukum yang disahkan oleh DPR, MPR, ya itu baru boleh dasar hukum. Makanya jangan ngotot ini pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam itu pendapat pribadi sama dengan saya berpendapat. Kalau belajar filsafat seperti itu. Kalau nggak belajar filsafat dianggap itu pendapat mutlak dan benar. Oke, karena sudah jam 10. Makan tidak boleh kekenyangan, ya nggak boleh keasikan, belajar juga sama. Kalau sudah 1,5 jam ya sudah ya. Kalau pengen asik ya nanti di luar jam. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wa syuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'id, ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin. Innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.